Baik, selamat pagi, selamat datang kembali masih bersama saya di Irfan Belajar IT. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar kita mengenai rekayasa perangkat lunak, yaitu software proses model. Sebelum kita membahas vModel yang di slide sebelumnya, itu pernah kita bahas di bagian terakhir. Kita akan melihat dulu model extension dari waterfall yang lainnya, yaitu iteratif dan incremental model. Jadi model ini dibuat karena ada beberapa kelemahan dari model waterfall yang sebelumnya ya. Jadi ini merupakan suatu esensi atau inti dari evolusi model, proses model seperti metodologi Agile atau RUP. Nah, apakah iteratif dan incremental itu adalah hal yang sama atau beda? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah incremental. Jadi langkah incremental itu pertama requirement atau persyaratan diberikan secara prioritas, mana duluan yang harus diselesaikan. Kemudian kita tentukan ketika sudah sampai pada bagian desain misalkan, itu kita lakukan incremental atau kenaikan lagi ya. Kita lakukan hal yang sama dari planning lagi atau dari tahap awal lagi, tapi di bagian requirement selanjutnya gitu. Jadi increment ditentukan masing-masing berisi bagian dari requirement atau persyaratannya. Nah, setiap increment atau setiap kenaikan kemudian dianalisa secara detail. Kemudian dibuat desain, pengujian, pengembangan, penerapan, dan bisa jadi evolusi atau pengembangan selanjutnya. Nah, increment terbatas dengan waktu eksekusi maksimum yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi misalkan ketika sudah sampai tahap setelah desain implementasi, ketika itu kita langsung memulai increment yang selanjutnya gitu. Atau ketika sudah sampai tahap testing, maka increment yang lain misalkan dijalankan atau tidak gitu. Nah, jika tidak cukup, persyaratan atau requirement itu dialihkan ke increment selanjutnya. Nah, jika persyaratan selesai sebelum waktunya, requirement-nya sudah selesai sebelum deadline-nya atau waktu sesuai dengan eksekusinya, batasan waktunya, maka kita bisa melanjutkan dengan requirement yang akan datang gitu, atau selanjutnya. Increment telah diselesaikan akan diintegrasikan ke dalam sebuah sistem secara keseluruhan untuk dilihat kepada pelanggan atau customer ya. Selanjutnya kita masuk kepada iteratif model. Jadi yang sebelumnya incremental delivery itu adalah metode penjadwalan untuk menyampaikan requirement delivery ya. Tapi kalau iteratif itu adalah menyempurnakan pekerjaan yang telah dilakukan. Jadi penyempurnaan ini dapat dilakukan secara increment pada increment tertentu, atau dapat juga dilakukan setelah proses selesai dilakukan. Jadi misalkan contohnya metode waterfall, ketika sudah sampai implementasi, kemudian testing, kemudian kita bisa melakukan iteratif untuk menyempurnakan apa yang salah pada saat testing tersebut. Iterative development bukan berupa mandatory atau penugasan dan juga tidak melekat pada
incremental delivery, meskipun keduanya bisa digunakan secara bersamaan. Nah, contoh ini incremental dengan iteratif. Yang pertama itu adalah incremental. Jadi delivery yang pertama itu kita mulai dari bagian mobil bagian belakang. Itu merupakan satu increment ya. Nah, setelah bagian belakang selesai, kemudian kita mulai dengan bagian depan. Baru kita satukan menjadi suatu mobil yang utuh. Nah, ini tahapan incremental ya, kenaikan. Jadi part belakang dan part depan itu tidak saling bersinggungan. Kemudian yang iteratif itu pertama kita buat secara kasar dulu ya. Iterasi 1 itu mobilnya sudah terlihat, tapi masih belum jelas bentuknya. Nah, kemudian pada saat iterasi kedua itu sudah terlihat gambarnya, sudah lebih jelas terlihat ya, sudah disempurnakan lagi dari part awal sampai akhir ya. Kemudian part terakhir adalah final iteration, itu kita sudah dapat melihat dengan jelas bentuk mobilnya seperti apa. Ini adalah contoh antara incremental dan iteratif. Nah, incremental dan iteratif juga dapat digunakan secara bersamaan, dikombinasikan, yaitu seperti ini ya. Jadi pada increment 1 kita buat sebuah iterasi 1, di increment 1 juga sudah kita buat lagi iterasi yang kedua. Nah, kemudian di increment 1, masih di increment 1 itu sudah terlihat, di iterasi ketiga itu terlihat bagian belakang secara sempurna ya. Begitu pula di bagian increment yang kedua ya. Increment kedua di iterasi 1 masih berupa gambaran umum atau masih gambar kurang jelas. Yang kedua itu iterasi kedua, di increment 2 iterasi yang kedua itu sudah terlihat jelas, dan di iterasi ketiga itu sudah terlihat sempurna. Nah, increment dan iterasi adalah suatu bagian penting dari metode Agile ya. Contohnya adalah Scrum ya. Di Scrum ini kita menggunakan beberapa sprint untuk melakukan sebuah delivery schedule ya, schedule delivery softwarenya ya. Jadi berapa kali sprint yang akan kita lakukan untuk membuat sebuah software ya, perangkat lunaknya. Nah, untuk RUP Unified Process juga membangun di seputar ya, iteratif atau incremental delivery ya. Jadi di bagian elaboration atau construction itu kita menggunakan iteratif dan incremental delivery yang biasanya dilakukan secara bersamaan. Oke, itu adalah bagian dari model incremental dan iteratif proses model. Selanjutnya kita akan lanjut ke model yang selanjutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.